Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat lampu emergency yang otomatis. Jadi lampu ini adalah apabila mati lampu itu dengan otomatis akan menyala dalam hitungan detik. Lampu ini guys sangat bermanfaat sekali, terutama di rumah kita. Kadang kan ada aja gitu yang menyebabkan mati lampu, meskipun tidak ada hujan ataupun petir, karena itu hal yang wajar, proses kelistrikan yang di alam PLN. Ini kita menyediakan lampu, membuat lampu emergency yang otomatis. Saya membeli semua komponennya itu dari online ya guys ya, mulai dari PCB lampu emergency otomatis. PCB itu ya mesinnya guys, jadi sekarang itu sudah enak ya, kita tinggal beli mesinnya, udah ada soket baterai dan udah ada jalur AC nya, jadi kita tinggal rangkai. Nah, untuk menyesuaikan dari bentuk PCB dan baterai, kita memilih casing yang cukup besar. Apabila dimasukkan baterai itu muat guys. Setelah casing yang dapat itu kita mudah, namun PCB bekas lampunya itu jangan dibuang guys, kita manfaatkan buat penyanggah dari PCB baru ini guys ya. Tersedia dalam paket pembelian juga lampu yang dicolokkan ke AC nya guys ya, kita tinggal colok itu udah otomatis nyambung. Nanti kalau kurang panjang kita bisa sambungin dengan kabel yang lain guys ya. Jadi sangat mudah sekali, dari PCB itu udah ada tulisannya mana yang ke baterai, mana yang ke AC. Tinggal kita mencari casing yang besar dan kita merangkainya. Jangan menambahkan kabel-kabel apabila sangat susah. Kenapa dikasih penyangga guys? Karena lampu ini yang otomatis menyala ketika mati lampu itu karena panas ya. Kalau kita cuman misal lem tembak itu lama-lama akan meleleh. Tapi kalau ada penyangganya kita balik kayak rata, itu kita aman guys. Kabel yang ada di bawah menuju AC maupun menuju baterai itu nggak panas ya. Tinggal kita lubangin PCB yang lama, kasih ruang untuk kabel-kabel yang baru guys ya. Saya juga membeli sekalian baterai yang ini yang 18650, sekalian ada soketnya. Nah, awas, hati-hati dalam pemasangan baterai tersebut, dilihat dari PCB dan baterai apakah sesuai positif dan negatifnya. Misal kayak saya kan tidak sesuai nih, yang seharusnya kanan positif, sedangkan kalau di soket baterai dipasang itu yang negatif nyambung. Kita manfaatin soketnya aja guys, kita potong kabel yang ada di baterai dan soketnya potong aja, soketnya masukin aja meskipun kebalik, yang plus hitam yang minus merah, misalnya apa, tinggal potong kabelnya, nanti kita sambung dengan kabel yang lain. Jadi kita ingat-ingat, karena kalau dipasang nggak sesuai itu nggak akan nyala nanti pas otomatisnya guys ya. Jadi sekali lagi, ketika saya kan beli terpisah nih guys ya, mulai PCB, lampu emergency otomatis, terus baterai,
itu terpisah belinya ya, karena ya melihat harga juga ya guys ya. Nah, ini kadang dari soket yang baterai yang ada soketnya itu juga kadang bisa kebalik. Kita sesuaiin dia dilihat di PCB itu nanti ada yang jalur ke baterai, ada yang plus ada minusnya. Kalau yang pas ya syukur alhamdulillah guys ya, aman. Setelah itu bila mau beli lagi nggak apa-apa, beli casing lampu emergency itu ada online juga. Tapi kalau bagi saya selagi bisa nyari yang kan bekasan lampu itu banyak ya, yang besar tempatnya itu kita manfaatkan guys, kita ambil casingnya aja. Setelah mendapat casing ya itu udah bisa merakitnya. Keunggulan dari merakit ini guys, kalau kita beli secara langsung sampai emergency yang dengan harga 27 atas, 27.000 ke atas itu enak, kita tinggal beli dan pasang. Namun biasanya dengan harga segitu biasanya watt ketika otomatisnya itu sangat kecil, biasanya 9 watt ke bawah, kecuali dengan harga-harga yang 50 ke atas. Kayak saya beli PCB yang 12 watt itu sangat murah sekali guys, cuman ya kita harus merakitnya. Berhubung saya suka merakit hal ini, nah saya beli PCB nya guys, tuh udah ada kabel yang menuju AC. Namun saya tidak beli baterainya, saya terpisah di toko yang lain ya, gitu sih ya. Karena beli dari toko yang lain, soket dari baterai itu kalau kita pasangin ya itu tidak sesuai, yang seharusnya positif negatif ya harusnya negatif jadi positif, tapi nggak apa-apa, yang penting ada soketnya untuk ke baterai. Masukin aja soketnya, nanti kita putusin kabelnya, kita balik. Jangan pusing-pusing ya guys ya, masih ada cara dibegilkan. Tanpa soket baterai itu pun ya bisa kita solder, cuman kan nggak rapi. Kalau ada soket baterainya kan terlihat rapi dan nggak ribet gitu ya, bisa. Dan ini bisa menjadi ide bisnis kalian, kita rakit kita jual lagi ya, dengan persaingan yang banyak saat ini ya harus berusaha lah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.